Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Reynald bisa menggunakan kemampuannya saat langit berwarna keemasan, atau bisa dibilang itu adalah petang hari, dan ia bisa menggunakannya satu kali dalam setiap harinya. Itu benar-benar membuat Kang Woo pusing. Bahkan Kim Si-hyun merasa senang mendengar kabar tersebut. Walaupun awalnya ia kesal, tapi jika berkaitan dengan kultus iblis, Kim Si-hyun nampak sangat bersemangat. Semua anggota Guardian sama, karena tidak butuh waktu yang lama sampai memasuki petang di hari itu. Kang Woo yang sangat pusing pun mulai memutar otaknya. Tidak mungkin ia menggunakan otoritas cloning lagi, karena waktunya nampak sangat mepet. Orang-orang nanti malah mencurigainya. Hingga pada akhirnya ia pun menemukan ide yang brilian. Mungkin saja kemampuan Reynald dan juga berkah dari Dewa Tyron bisa Kang Woo manfaatkan agar dirinya tidak dicurigai lagi. Kang Woo pun langsung mengeluarkan sebuah alat komunikasi. Itu adalah alat komunikasi khusus yang bisa menghubungkan Kang Woo langsung dengan makhluk panggilannya. Ia pun menjelaskan rencananya kepada Balzac. Setelah memberitahukan informasi tersebut, Kang Woo pun memanggil Kim Si-hyun juga gaya. Ia berkata agar keduanya mengikuti Kang Woo. Awalnya Si-hyun bertanya, untuk apa Hyung Nim? Bukankah sebentar lagi kita akan bisa melihat di manakah lokasi Balzac? Tapi saat Kang Woo menjawab, aku juga tahu. Dan ada hal lainnya yang harus aku lakukan. Pada akhirnya keduanya pun mengikuti Kang Woo. Dan ternyata itu adalah tempat latihan. Keduanya bertanya-tanya apa yang diinginkan oleh Kang Woo. Dan ternyata saat itu Kang Woo ingin melatih Kim Si-hyun. Alasannya adalah karena mereka akan segera berperang. Tidak ada salahnya melatih Kim Si-hyun di waktu dekat itu. Apalagi Kang Woo juga menjelaskan bahwa Kim Si-hyun sama berbakatnya dengan Reynald. Karena seperti halnya Reynald yang memiliki Dewa Tyron, Kim Si-hyun juga diberkati oleh Dewa Bela Diri. Dan pada akhirnya keduanya pun setuju. Dan Kang Woo pun mulai latih tanding bersama dengan Kim Si-hyun. Di sisi lainnya, waktu yang dinantikan akhirnya tiba. Reynald pun bisa melihat di manakah Balzac berada. Tapi anehnya, Balzac malah mengetahui apa yang dilakukan oleh Reynald. Ia berkata, Reynald, apakah kau pikir aku tidak tahu jika kau pergi ke sini untuk mencariku? Dan apakah kau pikir dengan bantuan Dewa Tyron dan juga utusan Gaia kau bisa mengalahkanku? Tidak hanya itu, terdengar suara jeritan anak kecil. Ya, nampaknya Balzac sedang menggendong anak kecil. Ia nampak ketakutan dan berteriak, tolong aku, tolong aku. Tidak hanya itu, Balzac juga mulai mencekiknya. Itu membuat Reynald sangat marah. Apalagi kata-kata provokasi Balzac sebelumnya yang menyatakan bahwa Reynald tidak akan pernah bisa mengalahkannya walaupun dengan bantuan para dewa. Di sisi lain, Kang Woo terlihat sedikit nampak jengkel dengan penampilan Balzac karena ia masih mengenakan celemek berwarna merah muda. Walaupun tertutup, tapi warna tersebut masih terlihat. Itu membuatnya khawatir apakah Reynald akan memperhatikannya. Dan untungnya tidak. Reynald terlalu kesal dengan apa yang dilakukan oleh Balzac. Dan nampaknya masalah terselesaikan. Ia juga yakin bahwa Reynald akan pergi seorang diri tanpa memberitahukan anggota Guardian. Dan benar saja, Kang Woo telah mengenal Reynald. Ia adalah sosok yang patriot. Jadi ia yakin akan pergi seorang diri untuk menemui Balzac. Di dalam perjalanannya, Reynald pun meminta restu dari Dewa Tyrion. Dan pedangnya pun mulai bersinar keemasan. Hingga pada akhirnya Reynald pun berhasil bertemu dengan Balzac. Melihat kehadiran Reynald, gadis yang digendong oleh Balzac pun berteriak,
"Tuan pahlawan, tolong aku!" Dan itu membuat Reynald semakin marah. Lalu Balzac pun memanggil 12 pasukan kematian untuk menghadapi Reynald. Dan itu membuat Reynald kesal karena tindakan Balzac sangat menggelikan. Tidak hanya menculik wanita gadis, ia juga bertarung di belakang boneka-bonekanya. Tapi walau begitu, Reynald juga tidak punya pilihan selain melawan 12 Death Knight yang telah diciptakan oleh Balzac. Tentunya Reynald sangat unggul dari segi kekuatan, apalagi ia juga telah diberkati dengan kekuatan Dewa Therion. Dan saat Reynald sedang sibuk, gadis yang diculik oleh Balzac pun perlahan mengeluarkan energi sihirnya dan bersiap untuk menyerang Reynald secara diam-diam. Tapi untungnya Balzac menghentikan gadis tersebut. Ya, ternyata gadis yang merupakan Sandra adalah Echidna. Mereka berdua sedang bersandiwara untuk menjebak Reynald. Balzac berkata, "Kau harus menahan diri sedikit lagi. Jika Reynald menyadari ada energi iblis keluar dari tubuhmu, maka rencana bisa berantakan." Dan Echidna pun bertanya, "Jadi bagaimana? Apakah kau sangat percaya diri bisa mengalahkan Reynald 1 lawan 1? Dan dengan sangat bangga Balzac pun berkata, "Tentu saja, akulah yang membuat orang-orang takut di benua Elnor." Echidna kembali memastikan, "Jadi kau bisa?" Keraguan mulai terlihat di wajah Balzac. Ia menjelaskan, "Aku bisa, tapi sedikit sulit karena ia diberkahi oleh kemampuan Dewa Therion. Tapi tenang saja, karena aku juga diberkati dengan kemampuan Tuhan, aku yakin aku bisa mengalahkannya." Perlahan Balzac pun menggunakan kemampuan sihirnya untuk menyerang Reynald secara membabi buta karena ia tengah sibuk melawan pasukan Death Knight. Dan Balzac juga yakin jika Reynald tidak akan menyerang dirinya secara membabi buta karena masih memegang atau menggendong Echidna, semuanya bisa berjalan lebih mudah. Dan benar saja, di tengah-tengah pertarungannya melawan Death Knight, Balzac pun melemparkan kekuatan sihirnya dan itu telak mengenai pahanya. Di sisi lain, sambil melatih Kim Si-hoon, Kanggu bisa melihat adegan yang tengah terjadi, yaitu pertarungan antara Balzac melawan Reynald. Ia nampak sangat senang karena nampaknya pertarungan akan segera berakhir. Apalagi serangan Balzac terus saja mengenai Reynald. Hingga pada akhirnya Reynald pun tumbang. Senyum bahagia nampak jelas di wajah Kanggu karena ia telah menyingkirkan sosok yang bisa menjadi penghalangnya di masa depan. Tapi tiba-tiba suatu hal tak terduga pun terjadi. Reynald yang tengah tumbang kini seluruh tubuhnya diliputi dengan cahaya keemasan dan perlahan ia pun bangkit. Melihat hal tersebut tentu saja membuat Kanggu khawatir. Ia pun bergumam, "Apakah hidupmu memang dipenuhi dengan kenyamanan dan kemudahan?" Itu benar-benar membuat Kanggu pusing karena Echidna dan juga Balzac kemungkinan akan berada dalam bahaya. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.